Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari sama-sama kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Bapa. Kami siap menjalani hari ini bersamamu. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Pakai mulut kita hamba-Mu Yesus untuk bisa Tuhan menjadi kepanjangan lidah-Mu. Dan biar Tuhan hari ini kami boleh melakukannya Tuhan. Setiap perkataan firman-Mu sehingga hari-hari kami Bapa itu boleh oleh keuntungan kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, puji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar renungan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudara kekasih jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dibangunkan dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Saudara kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami, karena kami rindu untuk mempelajari firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi suluh bagi jalan kami, menjadi terang bagi kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang kita ambil dari Mazmur pasal 9 yang kita akan baca mulai dari ayat 7. Saudara kekasih, saya akan bacakan buat Anda semua. Simak baik-baik. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya dan menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dan dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin, berfirman Tuhan. Saudara kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tetap di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah hakim yang setia. Saudara kekasih, di masa-masa genting seperti ini, kita seringkali merasa terhina, merasa diinjak, merasa disepelekan oleh orang-orang lain. Tapi saudara kekasih, jangan balas dengan kejahatan. Setiap kejahatan yang mereka lakukan, jangan balas dengan kejahatan. Tetapi serahkan kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Saudara kekasih, pemazmur menuliskan di dalam pembacaan kita bahwa Dialah hakim di dalam ayat 7. Tetapi Tuhan bersemayam untuk lama-lamanya di atas tahtanya, didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Oleh sebab itu saudara kasih, kita harus tahu, setiap kita orang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia bertahta di tahtanya dan Dia menjadi hakim yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Oleh sebab itu saudara kekasih, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengadili dunia ini. Tidak ada pengadilan yang kita bisa buat sendiri, tetapi pengadilannya adalah di dalam Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Oleh sebab itu saudara kekasih, apabila kita merasa ditindas, merasa sesak, merasa khawatir, merasa takut akan situasi di dunia ini, mari saudara kekasih, kita percaya kepada Dia. Karena dikatakan Dialah tempat perlindungan bagi kita. Dialah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Apabila kita sesak, apabila kita takut menghadapi situasi yang terjadi saat ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Dialah perlindungan kita. Hanya Dialah yang menjadi naungan kita, hanya Dia yang bisa menolong kita. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong kita. Mungkin kita berharap kepada orang-orang di sekeliling kita yang punya kuasa, yang punya harta,
Tapi saudara kekasih, tidak ada satupun yang dapat melindungi kita. Hanya Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan pengadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Oleh sebab itu saudara kasih, apabila kita dalam kesesakan, apabila kita dalam kesulitan, mari kita berseru kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Roh Kudusnya diberikan kepada kita untuk perlindungan kita. Oleh sebab itu saudara kasih, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia sejauh daripada doa kita. Oleh sebab itu saudara kasih, berdoalah. Apabila terjadi kesesakan di dalam hidupmu, ketakutan yang mencekam, kekhawatiran yang menimpa, maka berdoalah saudara kekasih. Karena kita mengenal namanya, percaya kepadanya, dan ketinggalkan orang mencari Engkau ya Tuhan. Di dalam ayat 10 dikatakan, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mencari Dia, menyerahkan segala sesuatu yang ada menimpa kita, maka Dia selalu ada di dalam hidup kita. Roh Kudusnya akan menolong kita. Roh Kudusnya akan memberikan kepada kita hikmat marifat untuk menjalankan segala pengaduan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah oleh karena anugerahnya semata-mata. Oleh sebab itu saudara kasih, bergantunglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia selalu ada di dalam hidup kita. Karena Dia Immanuel, Dia selalu ada di dalam Roh Kudusnya, menerima kita, mengajar kita, membantu kita, bahkan mengadili segala keadilan di dunia ini. Dapat mengadili dengan Roh Kudus, bukan dengan diri kita sendiri. Amin buat firman Tuhan. Saudara kasih, apabila engkau di dalam kesesakan, apabila engkau di dalam kesulitan, datanglah cari Tuhan. Karena dikatakan orang yang mengenal namanya, percaya kepadanya, tidak pernah ditinggalkan orang yang mencari Dia ya Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan kami. Kami hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kepadamu. Apabila kami ke dalam kesesakan, apabila kami dalam kesulitan, kami tidak lari kemana-mana, tapi kami mencari Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.